karena kurang pengetahuan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Hoseah atau kitab Hosea pasal keempat ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat ini untuk saudara, silakan saudara simak baik-baik ayat ini. Hosea 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin ayat ini pasti bukan ayat yang asing di telinga kita. Dan sebetulnya kalau kita peka melalui ayat ini, saudara, kita sedang diberitahu bahwa kita itu harus mengejar yang namanya pengetahuan-pengetahuan. Yang tujuannya tidak lain ketika kita mengejar pengetahuan-pengetahuan itu, tujuannya adalah supaya kita itu jangan sampai dibinasakan. Nah, perlu saudara ketahui, latar belakang munculnya ayat ini karena pada waktu itu Bapak Yahweh itu sedang marah dengan orang-orang Israel. Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu hanya tahu nama Tuhan mereka, tapi mereka tidak mengenal Elohim atau tidak mengenal Tuhan mereka itu dengan baik, saudara. Mereka tahu Tuhan mereka itu namanya Yahweh. Mereka tahu itu. Tetapi ketika ada di padang gurun, untuk memahami ketidaksukaan Elohim mereka, mereka rupanya tidak mampu memahami Bapak Yahweh, saudara. Jadi rupanya ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun, memang mereka, saya katakan mereka itu tahu nama Tuhan mereka itu Yahweh. Tetapi rupanya ketika ada di padang gurun, untuk orang-orang Israel itu memahami ketidaksukaan Elohim mereka, mereka pada saat itu tidak mampu memahaminya. Kalau mereka mampu, mereka tentunya tidak akan membuat yang namanya patung lembu emas tuangan. Karena bagi Bapak Yahweh, satu hal yang paling tidak disukai Bapak Yahweh itu ketika ada pribadi lain yang dituhankan selain Bapak Yahweh. Nah, itu yang Bapak Yahweh paling tidak sukai, saudara. Nah, tetapi pada waktu itu rupanya orang-orang Israel ini mereka gagal memahami. Mereka tidak bisa memahami atau tidak mampu memahami ketidaksukaannya Bapak Yahweh Elohim mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita renungkan, ketika Bapak Yahweh mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, kalau menurut saudara, sebetulnya pada waktu itu orang-orang Israel itu sudah punya pengetahuan atau belum, saudara? Sudah. Sudah. Betul. Sebetulnya mereka itu sudah punya pengetahuan, cuman pengetahuannya masih kurang. Maka kalau saudara perhatikan di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 tadi, yang menjadi tema firman pada pagi hari ini, tadi dikatakan apa? Umatku binasa karena apa? Karena kurang pengetahuan, bukan karena tidak punya pengetahuan. Jadi sebetulnya orang-orang Israel pada waktu itu mereka sudah punya pengetahuan, saudara. Cuman pengetahuannya masih kurang. Nah, dari sini saudara, ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya, kita yang ada di tempat ini, yang sudah mengenal dengan baik nama Elohim kita, kita itu tidak boleh berhenti hanya mengenal namanya, tetapi harus mengenal Bapak Yahweh itu lebih dalam lagi.
Ingat kasusnya bangsa Israel tadi, mereka tahu enggak Tuhan mereka namanya Yahweh itu ngerti enggak mereka? Ngerti. Cuman mereka kurang memahami ketidaksukaannya Bapak Yahweh apa itu mereka tidak paham, saudara. Mereka tidak mengenal Bapak Yahweh lebih baik. Sehingga mereka gagal memahami ketidaksukaannya Bapak Yahweh. Di mana satu hal yang paling tidak disukai oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu tidak suka kalau ada pribadi lain yang dituhankan selain Bapak Yahweh. Di situ Bapak Yahweh tidak suka. Dan ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka tahu Elohim atau Tuhan mereka itu namanya Yahweh. Maka di sini saudara, kita yang sudah mengenal Bapak Yahweh, nama Elohim kita yang benar, kita itu tidak boleh hanya berhenti mengenal namanya, tetapi kita harus mengenal Bapak Yahweh itu lebih dalam lagi. Jangan kita itu berhenti di soal nama terus, saudara. Sekalipun saya katakan, untuk mengenal Bapak Yahweh dan Yesua, memang harus dimulai dari mengenal namanya dulu. Itu benar. Tetapi bukan berarti kalau mengenal Bapak Yahweh dan Yesua itu dimulai dari namanya dulu, lantas di situ kita berhenti hanya mengenal di soal nama terus. Nama Yahweh itu saya sebut sebagai kunci pembuka dari pintu rahasia atau pintu gerbang rahasia kerajaan Elohim. Nama Yahweh itu saya sebut sebagai kunci pembuka dari pintu gerbang rahasia kerajaan Elohim. Nah sekarang ini saudara, pintu rahasianya itu sudah dibuka untuk saudara dan saya. Kapan itu pintu rahasianya dibuka? Begitu kita itu mengenal Bapak Yahweh, begitu kita itu diterima dan menerima Bapak Yahweh, maka saat itu juga yang namanya pintu rahasia kerajaan Bapak Yahweh itu sebetulnya sudah dibukakan untuk saudara dan saya. Nah sekarang tinggal kita itu mau masuk ke dalam pintu itu atau kita mau tetap jagrok di luar pintu itu, hanya melihat isi dalamnya, tetapi kita tidak masuk ke dalam pintu itu. Itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Kalau kita hanya berkutat di soal nama Yahweh terus, berarti kita itu sebetulnya ada di posisi di mana pintu itu sudah dibuka, tapi kita tetap ada di depan pintu. Gitu loh. Tetap ada di depan pintu, tapi kita tidak masuk ke dalam pintu itu. Yang benar, seharusnya kita masuk dan kita lihatlah lebih dalam lagi tentang rahasia Bapak Yahweh. Tetapi kalau saya mengatakan kita jangan hanya berkutat di soal nama, bukan berarti saya anti pemberitaan nama Yahweh. Tidak, saudara. Ya sekali lagi, kalau saya mengatakan kita itu jangan hanya berkutat di soal nama terus, itu bukan berarti saya anti pemberitaan nama Yahweh dan Yesua, tidak. Sampai sekarang ini, saudara, di luaran sana, saya terus memberitakan nama Yahweh dan Yesua. Bahkan yang saya beritakan nama Yahweh dan Yesua, itu tidak hanya orang-orang dari kalangan kekristenan, tapi orang dari semua iman percaya. Buat saya ketemu siapa saja, orang itu harus dengar siapa itu Bapak Yahweh. Jadi sampai hari ini, saudara, di luaran sana, saya terus memberitakan nama Yahweh dan nama Yesua. Dan di luaran sana, saya juga terus memberitakan 7 hari raya yang seharusnya dirayakan oleh orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, atau harus dirayakan oleh orang-orang Kristen. Hari raya yang harus dirayakan itu apa saja? Jumlahnya ada 7 dan itu terus saya sounding, saya beritakan kemana-mana. Dan di luaran sana,
saya juga terus memberitakan simbol iman percaya kita yang benar itu apa. Yang sekarang itu sudah bukan salib lagi, tetapi menorah. Karena ternyata salib itu adalah simbol kutuk. Sesuai kitab Galatia 3 ayat yang ke-13. Jadi di luaran sana saudara, sampai hari ini saya tetap memberitakan nama Yahweh dan Yesua. Jadi dari sini saya berharap saudara tahu bahwa saya tidak anti dengan pemberitaan nama Yahweh dan Yesua. Tetapi saudara, kalau di intern kehilat, saya tidak boleh berhenti di soal nama terus. Karena kalau saya berhenti di soal nama terus, yang pertama, jemaat itu pasti akan bosan. Betul tidak saudara? Coba kalau setiap kali saya khotbah, dari awal sampai terakhir yang tak bahas cuma nama terus. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kira-kira saudara bosan tidak saudara? Pasti saudara akan ngomong apa? Wah, nama maneh. Wis ngerti, lah begitu. Ya kan? Itu yang pertama. Kalau saya masih berkutat di soal nama, maka jemaat Tuhan pasti akan bosan. Yang kedua, yang paling fatal akibatnya apa? Kalau saya cuma berkutat di soal nama, jemaat Tuhan itu akan kurang pengetahuannya. Gitu loh saudara. Sehingga ketika kita pengetahuannya kurang, maka kita itu justru akan menggenapi Hosea 4 ayat 6 ini. Justru kita akan jadi orang-orang yang dibinasakan hanya karena kita kurang apa? Kurang pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara paham ya? Kenapa kita itu tidak boleh hanya berkutat di soal nama terus? Karena pintu rahasia kerajaannya Bapak Yahweh itu sudah dibuka lebar-lebar. Orang yang bijak, orang yang berhikmat, tentunya dia tidak akan berhenti di depan pintu itu terus, tetapi dia akan masuk ke dalam pintu itu dan dia akan eksplor isinya dalamnya itu apa. Gitu loh. Nah, pintu nama Yahweh itu pintu pembuka rahasia kerajaan Elohim. Kalau kita masuk, maka di situ kita akan ngerti banyak hal. Beberapa hal yang sudah kita tahu. Dulu kita tidak pernah tahu. Kalau nama juru selamat itu Yeshua HaMasyiah, kita tidak pernah tahu. Ngertinya dari dulu kita nyebutnya juru selamat kita ya Yesus Kristus. Tetapi setelah pintu rahasia itu dibuka, kita masuk ke dalamnya, sekarang kita ngerti bahwa juru selamat kita yang benar, yang sesungguhnya, itu nama dan pribadinya adalah Yeshua HaMasyiah. Dulu kita juga tidak pernah tahu kalau ternyata kita itu punya 7 hari raya yang harus dirayakan. Dulu kita pada waktu masih Kristen merayakannya apa? Napas, Natal, Paskah. Ya toh? Orang kalau ibadah rutin mingguan tidak pernah datang. Tapi kalau pas Natal sama Paskah datang. Nah gitu saudara. Cuman cilakanya Paskahnya sayangnya keliru. Paskahnya kekristenan bukan untuk memperingati kematian Yesua, tapi dipakai untuk memperingati kebangkitan Yesua. Nah ini yang keliru saudara. Terus kelirunya lagi apa? Pada saat Paskah, dengan sukacitanya, dengan euforia yang meluap-luap, cari telur Paskah. Lah padahal telur Paskah itu siapa? Itu kan telur yang pecah kemudian keluar satu dewi yang namanya Dewi Asitoret. Ya kan? Nah begitu saya ingat dulu pada waktu saya kecil, saya pun juga seperti itu saudara. Sekarang kita ngerti. Dewa itu siapa? Berhala. Dan berhala itu setan. Benar gak saudara? Ya berhala itu kan setan sebetulnya. Jadi kalau orang nyari telur, dapat telur, terus pamer, aku dapat telur 3. Berarti sama aja dapat apa itu? Setan 3. Gitu loh. Lah begitu dengan bangganya dibawa pulang. Terus dimasak, dimakan. Lah makan setan berarti.
Ya kan? Ya tetapi maklum karena dulu kita tidak tahu saudara. Tetapi kita patut bersyukur. Bapak Yahweh bawa kita dalam akar Ibrani sehingga kita tahu banyak hal. Bapak Yahweh terus singkapkan hal-hal yang baru sehingga kita itu punya perbendaraan pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Sehingga ketika perbendaraan pengetahuan-pengetahuan kita itu banyak, maka saya yakin kita tidak akan menggenapi Hosea 4 ayat 6. Orang-orang yang dibinasakan hanya karena kurang pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa kita itu tidak boleh hanya berkutat di soal nama terus. Supaya di kalangan jemaat Tuhan itu tidak bosan. Yang kedua, jemaat Tuhan kita itu mesti punya pengetahuan yang banyak. Nah, tetapi terlepas dari hal ini, saudara, mungkin saat ini muncul satu pertanyaan di benak kita. Mungkin ada pertanyaan seperti ini di benak kita. Kenapa hanya kurang pengetahuan saja, tetapi itu bisa sampai membuat orang itu jadi binasa, saudara? Nah, mungkin saat ini ada pertanyaan seperti ini yang terbersit di pikiran kita. Kenapa? Kok cuman kurang pengetahuan, tapi orang itu bisa binasa? Kalau orang tidak punya pengetahuan sama sekali dan dia binasa, itu wajar. Tetapi ini orang masih punya pengetahuan walaupun sedikit, tapi kok sampai orang itu bisa binasa, saudara? Nah, sebelumnya coba saya mau tanya. Saudara jawab yang keras ya. Kalau menurut saudara yang tahu jawab yang keras. Kalau menurut saudara sebetulnya binasa itu apa sih, saudara? Ada yang tahu? Binasa itu apa? Mati, lenyap. Hancur, tidak selamat. Ada lagi? Binasa itu apa sebetulnya? Mati. Nah, ini pengertian-pengertian binasa menurut kita. Sekarang coba kita lihat kata binasa ini dari Kamus Bahasa Indonesia, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi binasa itu rusak sama sekali. Binasa itu hancur lebur dan binasa itu musnah. Ini definisi kata binasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan coba saudara perhatikan di situ. Kalau kita renungkan, begitu mengerikan dampak dari yang namanya kurang pengetahuan itu. Ketika orang itu pengetahuannya kurang, maka di situ ada yang namanya kerusakan. Di situ ada yang namanya kehancuran hebat. Dan di situ ada yang namanya kemusnahan. Dan orang kurang pengetahuan kemudian bisa binasa. Yang pertama itu karena di dalam daat atau di dalam pengetahuan itu ada rambu-rambu keselamatan yang akan mengarahkan langkah orang itu untuk selalu berjalan di jalan keselamatan atau jalan yang aman saja. Maka pantas kenapa kalau orang kurang pengetahuan itu bisa binasa? Karena rambu-rambu keselamatannya kurang. Dan otomatis kalau rambu-rambu keselamatannya kurang, maka rambu-rambu keselamatan itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita ngerti pengertian ini dari mana, saudara? Kita mendapatkan pengertian seperti yang di atas ini dari 2 dari 3 huruf Ibrani yang menyusun kata daat yang artinya pengetahuan. Kita mendapatkan pengertian ini dari huruf dalet dan huruf tau. Di mana huruf dalet itu memiliki arti pet yang artinya jalan sempit atau jalan setapak. Dan jalan sempit atau jalan setapak di sini ini tidak lain sedang berbicara tentang jalan keselamatan. Dan huruf tau
di sini memiliki arti mark of salvation atau tanda keselamatan. Dan tanda keselamatan di sini ini sedang berbicara tentang rambu-rambu keselamatan. Dan ini adalah huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata da'at yang artinya pengetahuan. Coba kita buka bersama-sama saudara di dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Matius pasal ke-7 ayat 13 sampai dengan yang ke-14, di situ dikatakan, masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak, sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kemana itu? Kepada kehidupan. Berarti kehidupan itu sama dengan keselamatan atau tidak? Sama. Dan mereka yang mendapatkannya adalah sangat-sangat sedikit. Dari ayat 14 ini saudara, kita bisa tahu kalau jalan yang sempit itu berbicara soal keselamatan. Maka di arti huruf dalet yang memiliki arti pet yang artinya jalan sempit atau jalan setapak. Jalan sempit atau jalan setapak itu jalan yang betul-betul sangat sempit. Yang kalau ada orang pas-pasan, yang satu mesti ngalah, mesti mundur. Nah itu jalan yang betul-betul sempit. Memang tidak banyak orang yang mau lewat di jalan sempit dan itu sudah dinubuatkan. Orang kalau suruh desek-desekan kan tidak mau saudara. Padahal jalan yang sempit itu gambaran dari jalan keselamatan. Dan Torah itulah jalan yang sempit. Kaitannya apa jalan yang sempit dengan Torah? Torah itu punya 613 mitzvot atau 613 aturan. Dengan banyaknya aturan-aturan tersebut, ini akan mempersempit ruang gerak orang yang tujuannya itu untuk meminimalisir supaya orang itu tidak jatuh di dalam dosa. Nah ini yang banyak orang tidak suka saudara. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan antara orang yang jadi pelaku Torah dan orang yang tidak jadi pelaku Torah, itu banyak orang yang tidak jadi pelaku Torah. Karena apa? Karena Torah itu jalan sempit. Banyak orang yang tidak suka. Suruh lewat jalan yang sempit, desek-desekan itu tidak suka. Padahal kalau kita mengacu ke kitab Matius pasal 7 ayat 14 tadi, jalan yang sempit itu menyelamatkan atau justru menghancurkan kehidupan kita saudara. Menyelamatkan kehidupan kita. Ya coba saudara renungkan berapa banyak orang yang masih keberatan untuk mengekang mulutnya untuk makan makanan yang kosher. Ya toh? Berapa banyak ini orang yang cuman masalah makan saja tetapi mulutnya tidak bisa dikekang. Padahal itu baru masalah makanan. Tetapi banyak orang yang keberatan saudara. Nah seperti itulah Torah. Padahal ketika Torah soal makanan kosher itu diajarkan Bapak Yahweh kepada kita, tujuannya supaya apa sih? Supaya tubuh kita itu sehat, gitu loh. Tubuh kita itu cuman seberapa sih, gitu loh. Ya kan panjangnya itu seberapa, bagian dalamnya ini. Lah ini kalau diisi makanan macam-macam ya rusak. Maka Bapak Yahweh itu sudah ciptakan ini makanan yang boleh kita makan dan ini makanan yang tidak boleh kita makan. Jadi jangan semuanya yang tidak boleh kita makan kita masukkan saudara. Saya sering bersaksi di tempat ini pun saya juga pernah menyaksikan bahwa saya itu dulu bisa dikatakan pemakan segalanya. Semua makanan-makanan yang tidak kosher itu saya akui. Itulah yang paling enak-enak, saudara. Yang paling saya suka itu daging anjing, saudara. Yang namanya RW. Tahu ya RW ya? Kalau di sini namanya apa? Sama enggak? Sama ya? Itu yang paling saya sukain, saudara. Dari antara daging-daging yang paling enak buat saya itu daging RW. Daging anjing itu. Itu kalau kita masak
model Manado, cara Manado, bumbunya itu kalau tidak salah ada 20 macam. Sambelnya itu satu anjing itu paling tidak sekilo, saudara. Dan itu enak. Tetapi semua yang dulu saya makan, yang enak-enak, ternyata banyak yang tidak kosher. Tetapi yang saya syukuri itu apa? Pada saat saya harus meletakkan semua makanan yang tidak kosher itu, saya bisa meletakkan semuanya itu dengan sukacita. Tidak pernah ada rasa kepingin lagi. Saya kalau jalan-jalan ke wilayah Pecinan, Semawis itu, saya lihat ada cumi lombok ijo, ada babi. Ya. Saya udah tidak ngiler lagi udang. Yang udang sing ditusuk itu kan dibikin sate gede-gede itu. Saya sudah tidak kepingin sama sekali, saudara. Saya bersyukurnya di situ. Saya juga tidak tahu. Wong saya itu sangat bisa dikatakan gila kalau dengan RW itu gila, saudara. Ya, karena dulu kita sering masak sendiri juga itu RW. Dari dibunuh sendiri, bakar sendiri, potong sendiri, masak sendiri, makan sendiri, buang sendiri lagi. Ya, jadi semuanya serba sendiri. Tetapi entah kenapa sampai hari ini saya tidak pernah ketemu. Sebabnya apa? Yang saya tahu itulah Roh Kudus yang mengekang saya. Sehingga ketika saya harus meletakkan semuanya itu, tidak pernah ada rasa keberatan. Tidak pernah ada rasa sesuatu, waduh, kok sekarang sudah tidak makan RW, RT, lurah, camat lagi ya. Sudah tidak ada, saudara. Tetapi saya bisa dengan sukacita melepaskan itu semuanya. Karena begitu saya dikasih tahu itu Torah dan itu harus dilakukan, ya sudah, saya akan minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Dan saya perlu memberitahu, Torah itu tidak menakutkan. Torah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Torah dianggap sesuatu yang menakutkan karena ditangkap Torah itu sebagai hukum. Itu keliru. Torah itu bukan hukum. Torah itu teaching yang isinya pengajaran-pengajaran. Tetapi saya memaklumi kenapa orang seringkali menangkap Torah itu sebagai hukum. Karena di dalam setiap Torah itu selalu diawali dengan kata lo yang artinya jangan. Jangan ini artinya berurusan dengan satu aturan. Yang ketika aturan itu dilanggar, maka akan berurusan dengan yang namanya hukum. Jadi seperti itu, saudara. Tetapi sebetulnya Torah pada dasarnya itu pengertiannya bukan hukum yang menakutkan, tetapi pengajaran yang isinya pengajaran-pengajaran kehidupan yang harus dilakukan oleh manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu kehidupannya baik. Itulah Torah. Jadi Torah itu baik. Kalau tidak ada Torah di dunia ini, saudara, di jalan-jalan itu sudah banyak mayat yang bergelimpangan. Karena apa? Orang kalau tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri, orang akan saling bunuh. Kalau tidak ada Torah, dunia ini sudah kacau balau. Jadi kalau dunia ini sekarang terkendali dengan baik, itu karena ada apa? Torah. Jadi Torah itu baik atau tidak? Baik atau jahat? Baik. Torah itu sangat baik, saudara-saudara sekalian. Cuman gereja saja yang seringkali apa? Mendoktrinkan Torah. Gitu loh. Ya kan membuat apa namanya? Bukan mendoktrinkan Torah, tetapi menyingkirkan Torah dan kemudian mendoktrinkan kasih karunia. Kita itu sudah tidak perlu Torah karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Saya katakan betul. Kita sekarang memang sudah hidup di zaman kasih karunia. Bahkan kita bisa mengenal nama Yahweh dan Yesua, itu juga kasih karunia. Kalau orang tidak mendapatkan kasih karunia, mau sampai kapanpun orang itu hanya untuk mengenal nama Yahweh dan Yesua saja tidak akan pernah bisa. Karena apa?
dia tidak mendapatkan kasih karunia. Yang betul itu seharusnya bukan menyingkirkan Torah dan kemudian menomorsatukan atau menjunjung tinggi kasih karunia. Itu keliru. Yang benar seharusnya Torah dan kasih karunia itu balance, seimbang, sama, rata, kedudukannya sama. Itulah Torah dan kasih karunia yang sebetulnya harusnya balance. Maka ada satu quote yang bagus. Grace is a person, not a doctrine. Kasih karunia itu person, pribadi. Ada pribadinya, bukan doktrin. Nah, pribadinya kasih karunia itu siapa? Yeshua HaMasyiah. Itulah pribadi kasih karunia. Tetapi orang tidak pernah tahu kalau kasih karunia itu ada pribadinya dan pribadinya adalah Yeshua. Karena apa? Orang lupa menambahkan kata sang di depan kata kasih karunia. Andai saja orang itu menambahkan kata sang di depan kata kasih karunia, maka akan menjadi kata sang kasih karunia yang kalau kita sebut dengan kata sang kasih karunia, ini sudah jelas arahnya. Kalau ada kata sang, itu berarti ada pribadinya, ada sosoknya. Siapa dia? Yeshua, itulah sang kasih karunia. Maka grace, kasih karunia dan Torah yang benar itu balance. Jadi melalui ayat 14 yang kita baca tadi saudara, kita bisa tahu kalau jalan yang sempit itu betul-betul sedang berbicara tentang keselamatan. Karena di sana tadi dikatakan apa? Sangatlah sedikit orang yang mau melewati jalan yang sempit itu, padahal ujungnya menuju kepada kehidupan atau keselamatan. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu ke ayat 14 ini, sekarang kita tahu kalau jalan yang sempit itu berbicara soal keselamatan. Maka inilah kenapa orang yang kurang pengetahuan itu dikatakan bisa binasa. Karena di dalam pengetahuan itu ada keselamatan. Dan pengetahuan itu sendiri keselamatannya saudara. Gitu loh. Ya, jadi kenapa orang itu kok dikatakan cuman kurang pengetahuan saja tapi bisa binasa, karena di dalam pengetahuan itu ada keselamatan dan pengetahuan itu sendiri adalah keselamatannya. Maka pantas kalau orang kurang pengetahuan dia bisa binasa. Orang yang tidak punya pengetahuan itu ada dua macam saudara. Yang pertama, ada yang tidak punya pengetahuannya itu karena tidak ada yang memberitahu. Tapi ada juga orang yang tidak punya pengetahuan karena menolak pengetahuan itu. Nah, kalau menurut saudara, kira-kira dari dua orang ini mana yang akan binasa? Apakah orang yang tidak punya pengetahuan, apakah orang yang tidak punya pengetahuan karena tidak ada yang memberitahu? Atau orang yang tidak punya pengetahuan karena menolak pengetahuan itu? Kira-kira kalau menurut saudara, yang akan binasa yang mana? Yang akan binasa itu dua-duanya saudara. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama tidak punya pengetahuan. Cuman kalau ditimbang-timbang mana yang lebih parah binasanya, yang lebih parah binasanya itu yang mana? Yang menolak pengetahuan, itulah yang lebih parah binasanya. Karena apa? Karena begitu orang itu menolak pengetahuan, maka saat itu juga Bapak Yahweh juga akan menolak orang itu. Maka di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 tadi dikatakan apa? Karena kamu menolak pengetahuan itu, maka aku pun juga akan menolak kamu. Saudara-saudara sekalian. Jadi dua-duanya binasa.
Cuman kalau ditimbang-timbang yang lebih parah binasanya itu orang yang menolak pengetahuan. Karena apa? Karena begitu orang itu menolak pengetahuan yang baru, ternyata di situ dia tidak hanya tidak mendapatkan pengetahuan yang baru, tetapi Bapak Yahweh itu juga menolak orang itu dari daftar kitab kehidupan. Dicoret namanya dari kitab kehidupan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa hidup? Siapa orangnya yang bisa hidup kalau ditolak sama Bapak Yahweh? Ada saudara? Tidak ada. Dan kalau sudah ditolak Bapak Yahweh, ya alamat binasa. Jadi kenapa orang bisa binasa? Karena kurang pengetahuan. Karena ketika dia kurang pengetahuan, dia bukannya mencari pengetahuan itu, tetapi justru dia menolak keselamatan atau pengetahuan itu. Dia bukannya mencari pengetahuan yang isinya keselamatan itu, tapi justru dia menolak keselamatan itu. Itulah kenapa orang yang kurang pengetahuan itu bisa binasa. Sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahami tidak? Sampai di sini, kenapa sih orang yang hanya kurang pengetahuan itu bisa binasa? Saudara bisa memahami? Haleluya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, orang kurang pengetahuan bisa binasa itu karena daat atau pengetahuan itu mata. Sama seperti halnya daya penglihatan yang menurun atau berkurang pada seseorang dan itu membahayakan hidupnya. Seperti itulah kurangnya pengetahuan pada seseorang. Dan kita mendapatkan pengertian seperti ini datang dari huruf ayin di dalam kata daat yang memiliki arti mata yang fungsinya untuk melihat, yang memberitahu kepada kita. Jadi yang kedua, kenapa mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa orang cuman kurang pengetahuannya tapi sampai bisa binasa? Karena ternyata yang namanya pengetahuan apa itu? Mata. Sama seperti halnya daya penglihatan yang menurun atau berkurang pada seseorang dan itu membahayakan kehidupannya. Kira-kira seperti itulah kurangnya pengetahuan pada seseorang. Maksudnya apa ini? Saya ilustrasikan kira-kira seperti ini, saudara. Saudara, katakanlah kondisi mata atau penglihatan saudara itu seperti saya, yang minus dan mesti pakai kacamata. Artinya kalau untuk melihat jauh itu mesti pakai kacamata. Kalau lihat jauh tidak pakai kacamata bureng, dan kita mesti pakai kacamata kan? Nah, tetapi saudara ngerti, kalau saya jalan tanpa kacamata, saya lihatnya itu bureng. Tetapi saudara nekat jalan tidak pakai kacamata. Kira-kira bahaya enggak itu saudara? Nah, kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan seperti halnya daya penglihatan yang menurun atau berkurang pada seseorang dan itu membahayakan kehidupannya. Seperti itulah kurangnya pengetahuan itu pada seseorang, yang artinya ketika orang itu kekurangan pengetahuan, ternyata itu sangat membahayakan kehidupannya. Mata di sini saudara, ini sedang berbicara tentang perhatian. Ketika seseorang atau ketika kita memberikan perhatian yang terbaik untuk setiap pengetahuan yang baru yang kita dengar, sebetulnya saat itu saudara, selain kita itu sedang menambah perbendaharaan pengetahuan kita, sebetulnya ketika kita itu membuka hati kita untuk setiap pengetahuan-pengetahuan yang baru, sebetulnya apa yang saudara dapatkan? Yang kedua, saudara itu sebetulnya sedang memberikan nutrisi yang terbaik untuk mata rohani kita. Dengan apa? Dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang kita dengarkan. Jadi ketika kita memberikan perhatian yang terbaik, mata di sini ini sedang berbicara tentang perhatian.
Karena yang namanya mata itu selain untuk melihat juga untuk memperhatikan. Jadi mata di sini berbicara tentang perhatian. Ini artinya ketika kita diberikan satu pengajaran-pengajaran yang baru di tempat ini, dan di situ kita memberikan perhatian yang terbaik, maka di situ yang sedang terjadi itu sebetulnya dua hal. Yang pertama, kita sedang menambah perbendaharaan pengetahuan-pengetahuan kita. Yang kedua, sebetulnya kita itu sedang memberikan nutrisi yang terbaik, cuman bukan untuk mata jasmani kita, tapi untuk mata rohani kita, saudara-saudara sekalian. Melalui apa? Melalui pengetahuan-pengetahuan atau pengajaran-pengajaran yang baru yang kita dengarkan. Tujuannya untuk apa sih? Kita itu ngisi hidup kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru terus. Dan jangan saudara juga berpikir, Pak, kalau yang muda-muda oke lah Pak. Saya wis tua, ya sudah gapuk semua. Wis tua, sudah tua Pak. Dah otak saya tidak bisa nangkap. Jangan kita ngomong seperti itu saudara. Tetapi berkatalah bahwa semakin tua, aku itu semakin hebat. Amin. Ya, semakin tua, daya tangkapku, daya pikirku itu semakin hebat. Semakin jenius, semakin hebat lagi. Jangan kita berkata seperti itu, karena kita sudah membatasi Tuhan kalau begitu, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, justru semakin tua, kita itu harus semakin banyak ngerti banyak hal. Apakah salah kalau ada mbah-mbah di sini yang ngerti teknologi yang canggih, salah atau tidak? Tidak salah, bahkan harus ngerti. Saya saksikan papa saya, saudara. Dulu papa saya itu, kalau pakai handphone paling banter itu 2 minggu, saudara. Nanti setelah 2 minggu mesti ganti handphone baru lagi. Nah, kenapa dia gonta-ganti handphone itu? Kenapa? Ada tujuannya. Dan kalau ganti handphone itu mesti cari yang menunya sulit. Bukan cari yang menunya gampang. Rata-rata kalau orang tua kan, rasa nganggo Android kangelan, nganggo handphone gethuk wae. Kan biasanya begitu, ya kan? Sing gampang. Pokok aku lah butuh telepon SMS wis. Nah, padahal sekarang sudah bukan zamannya SMS. Ya kan zamannya WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Tapi yang dilakukan papa saya lain, saudara. Dia sering gonta-ganti handphone, dan pada saat gonta-ganti handphone itu selalu cari handphone yang menunya sulit, susah. Semakin susah, dia semakin senang. Nah, nanti begitu ganti handphone baru, dia pelajari. Karena apa? Dia mau otaknya itu terus kerja. Dia berpikir jangan sampai aku semakin tua semakin pikun. Maka supaya aku semakin tua semakin tidak pikun, aku mesti jalankan terus otakku ini. Caranya bagaimana? Beli handphone yang menunya sulit-sulit, saudara. Dia pelajari menunya. Nanti begitu menunya sudah bisa, sudah lancar semua, dijual lagi. Tuker lagi, cari yang lebih sulit lagi menunya. Jadi paling banter itu 2 minggu mesti ganti handphone zaman dulu. Nah, jadi seperti itu, saudara. Jangan malah kita itu justru membatasi diri kita sendiri. Wah, saya kan sudah tua, Pak. Saya daya berpikirnya sudah menurun. Ya, menurun benar nanti. Tetapi kalau kita katakan semakin tua aku semakin jos, semakin hebat, semakin jenius, ya terjadilah apa yang saudara katakan. Amin. Tujuannya untuk apa, saudara? Kita itu memberikan nutrisi yang terbaik untuk mata rohani kita dengan menambah pengetahuan-pengetahuan yang baru. Itu punya tujuan yang baik. Tujuannya itu supaya visibilitas atau penglihatan mata rohani kita itu semakin tajam, gitu loh. Orang kalau matanya bermasalah, biasanya mereka akan konsumsi vitamin apa? Vitamin A. Mereka akan konsumsi suplemen-suplemen. Selain vitamin A, mereka makan juga apa? Wortel. Minum jus wortel. Tujuannya apa? Diambil vitamin A-nya supaya
matanya ini semakin hari semakin sehat dan tetap terjaga sehat. Kenapa mata dijaga supaya tetap sehat? Supaya visibilitas pandangan matanya itu, penglihatannya itu semakin tajam dan tetap tajam begitu loh. Nah demikian pula ketika kita suka dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru dan kita terus mau belajar. Di situ sebetulnya kita itu sedang memberikan nutrisi yang terbaik untuk mata rohani kita. Yang tujuannya supaya visibilitas atau penglihatan mata rohani kita itu semakin tajam. Cuman saya perhatikan seringkali banyak orang jatuh dengan sikap apa? Skeptis. Sikap kurang percaya ketika mendengarkan pengetahuan atau pengajaran yang baru. Pengetahuan atau pengajaran yang tidak sama dengan yang selama ini orang itu dengar. Saya ambil contoh yang paling gampang, saudara. Ini yang seringkali orang jatuh di sini. Ketika mendengarkan pengajaran yang baru, belum sudah skeptis dulu. Belum sudah mengatakan apa? Sesat, salah, ini aliran sesat, itu aliran sesat. Seringkali seperti itu kan? Ya, orang-orang seringkali saya perhatikan jatuh di situ, di sikap skeptisnya. Belum coba dipelajari, tapi mulutnya wis kesusu ngomong apa tadi? Sesat. Saya ambil contoh yang paling gampang. Itu pengetahuan yang baru bagi kita dulu, ketika kita baru pertama kali dulu mengenal nama Yesua. Saya ambil contoh yang paling gampang itu pengenalan soal nama Yesua. Kalau untuk mereplace atau menggantikan nama Allah dengan nama Yahweh, itu tidak terlalu sulit, saudara. Saya ingat dulu ketika Kehila di Semarang, harus memanggil nama yang benar, nama Bapak Yahweh. Pada waktu itu tidak pernah terjadi perpecahan di Kehilat. Tidak pernah ada yang namanya jemaat bubar, tidak ada. Waktu itu ketika kita diberitahu bahwa nama Tuhan kita yang benar itu Bapak Yahweh. Waktu itu kita pergumulkan. Kalau memang Bapak Yahweh ini benar namamu, berikan tanda kepada kami. Singkat ceritanya tanda demi tanda yang diminta itu ditunjukkan oleh Bapak Yahweh semua. Lalu pada waktu itu cara kami mengajarkannya bagaimana, saudara? Kita arahkan pemimpin-pemimpin pujian itu untuk nyanyi lagu-lagu pujian yang tidak ada kata Allahnya. Jadi yang benar, yang betul-betul kata-katanya itu hanya Tuhan dan pada waktu itu masih Yesus. Jadi hanya Tuhan dan Yesus. Bukan yang Allahnya diganti Tuhan, bukan. Karena kalau Allahnya diganti Tuhan, nanti masih bisa kepleset. Tapi benar-benar lagu yang tidak ada kata-kata Allahnya, hanya Tuhan dan pada waktu itu Yesus. Nah itu terus dinyanyikan terus. Sampai kira-kira berjalan sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan ada seorang jemaat yang bertanya kepada papa saya pada waktu itu. Jemaat ini bertanya begini, Pak Eri, saya mau tanya. Kok saya perhatikan puji-pujian di gereja kita dan khotbah Bapak yang saya dengarkan, itu kok saya dengar sudah tidak ada kata Allahnya ya. Memang ada apa Pak? Nah di situ mulai dijelaskan. Coba kalau menurut Bapak, Tuhan kita sama Tuhannya orang Islam itu sama atau tidak? Oh ya tidak sama. Ya sudah. Kalau tidak sama, Allah itu Tuhannya orang Islam. Nah, kalau Allah itu Tuhannya orang Islam, ya mesti kita kembalikan. Bapak punya TV kan? Ya, saya punya. Coba setiap jam 6 sore di TV itu selalu ada acara apa? Azan maghrib. Nah, coba Bapak di situ lihat. Pas azan maghrib itu ada kata-kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah bagi Islam. Yang mengatakan itu siapa? Orang Kristen atau orang Islam? Orang Islam. Nah berarti Allah itu punya siapa? Ya punyanya orang Islam. Ya sudah.
Kalau begitu Allah kita kembalikan kepada Islam. Nah terus sekarang kita bagaimana? Kita ya pakai nama Tuhan kita sendiri. Ternyata kita itu punya Tuhan sendiri yang namanya juga nama Tuhan kita sendiri. Yang tidak sama dengan nama Tuhannya umat agama lain. Siapa namanya? Namanya adalah Yahweh. Dan sejak saat itu, mulai nama Yahweh itu kami perkenalkan di Kehilat. Dan terus berjalan sampai hari ini, berjalan tanpa perpecahan sedikit pun. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan takut memberitakan nama Yahweh di gerejanya dengan alasan takut pecah, itu sebetulnya bukan takut pecah jemaatnya, tapi takut pecah piringnya, saudara. Ya, karena kalau sampai itu diberitakan nanti pecah, otomatis piring pendetanya juga akan ikut pecah. Tetapi kenyataannya piring saya apakah pecah? Tidak, justru sekarang saya makannya nganggo baskom. Ya toh, enggak cuma piring kecil, justru pakai baskom gede. Artinya justru dibuat Bapak Yahweh berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi memang kalau untuk mereplace atau menggantikan nama Allah dengan nama Yahweh itu tidak terlalu sulit. Tapi begitu diomongi juru selamat itu nama aslinya Yesua, bukan Yesus. Di situ orang mulai membentengi diri dengan sikap skeptisnya, sikap tidak percayanya. Dan ini saya sering melihat yang seperti ini, saudara. Bahkan pernah di satu acara, di satu kota, ketika saya memberitahu melalui firman bahwa yang harus kita kasih sekarang itu Yesua, bukan Yesus. Saudara ngerti? Yang hadir di situ ternyata banyak pendeta-pendetanya. Dan pada waktu itu ketika saya mengatakan seperti itu, rupanya pendeta-pendeta itu langsung berdiri dari kursinya dan merapatkan barisan. Mereka rapat di belakang lalu membicarakan firman yang saya sampaikan. Dan di situ mereka sepakat, nanti selesai pendetanya ini khotbah, kami mau datengin, kami mau tanyain maksudnya apa itu. Yang harus dikasih jangan Yesus lagi, tapi Yesua itu maksudnya apa? Wah, sudah sangar-sangar begitu, saudara. Ya, bahkan sampai pada waktu itu kita itu tidak boleh keluar. Tetapi saya mesti keluar karena apa? Pada saat doa syafaat yang dipakai doa bukan nama Bapak Yahweh, bukan nama Yesua, tapi gaduh-gaduh dicampur aduk semua, tahu campur keluar semua. Walah, saya tidak bisa, tidak nyaman model begini. Saya keluar. Yang punya acara ngomong sama saya, Pak, ini teman-teman pendeta ingin ketemu Bapak, mau menanyakan tentang apa yang Bapak sampaikan di khotbah tadi. Bapak bersedia atau tidak? Oh, silakan. Saya tunggu di ruang tamu di kamar hotel saya. Saya tunggu lama tidak datang-datang. Lalu datang seorang ibu-ibu, saudara. Ibu-ibu ini mengatakan, Pak, saya itu kan sekolah teologi ya, Pak. Selama saya sekolah teologi tidak pernah dikasih tahu yang beginian soal Yesua dan Yesus. Yang harus kita kasih itu Yesua, bukan Yesus. Yang seharusnya kita sembah itu Yesua, bukan Yesus. Ya memang, Bu, karena memang hal ini saya dengar tidak diajarkan. Saya dengar loh, Bu, ya. Tetapi pastinya saya tidak tahu karena saya juga tidak sekolah teologi ya. Saya bilang begitu. Oh, jadi seperti itu saya jelaskan. Kemudian setelah saya jelaskan, ibu ini mulai bisa memahami, saudara. Tetapi yang terjadi sebelumnya apa di awal-awal? Belum sudah membentengi dulu dengan sikap skeptisnya, dengan rasa tidak percayanya. Seharusnya sikap yang benar itu bukan skeptis seperti ini. Tapi ketika kita diajar sesuatu yang baru, berikanlah dulu perhatian yang baik. Bahkan saya katakan tidak hanya baik, tapi berikanlah satu perhatian yang terbaik.
mau katakanlah pengetahuan yang baru itu bertentangan dengan pengetahuan lama kita, atau bahkan mungkin pengetahuan yang baru itu sama sekali tidak sama dengan pengetahuan lama kita. Pokok yang pertama, berikanlah dulu perhatian yang baik ketika kita itu mendengar sesuatu yang baru. Jangan belum-belum a priori dan skeptis dulu. Karena apa saudara? Kenapa saya katakan kita itu mesti memberikan perhatian yang terbaik dulu untuk setiap pengajaran-pengajaran yang baru. Asal kita tahu, waktu-waktu ini adalah waktu di mana segala sesuatu yang dulu disembunyikan oleh Bapak Yahweh, itu sedang terus disingkapkan oleh Bapak Yahweh. Nah, sikap skeptis itu justru akan membuat kita kehilangan rahasia-rahasia Elohim yang sangat dahsyat, saudara-saudara sekalian. Ini waktunya di mana segala sesuatu yang dulu disembunyikan. Kalau saudara perhatikan kitab Daniel 12 ayat 4 di situ dikatakan, tetapi hai Daniel, sembunyikanlah segala sesuatu dan meteraikanlah firman itu. Disuruh disembunyikan dulu, diumpet dulu. Nanti pada akhir zaman orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Pada akhir zaman orang itu akan mencari pengetahuan. Karena pada saat zaman mendekati akhirnya ini, di situ pengetahuan-pengetahuan rahasia-rahasia tentang keselamatan itu dibuka. Dia sama Bapak Yahweh begitu loh. Nah tinggal kita itu mau bagaimana? A priori skeptis atau kita coba berikan perhatian yang terbaik dulu. Biar disampaikan, diajarkan dulu. Jangan belum-belum skeptis dulu. Wah ini sesat ini. Belum-belum sesat. Tapi nek duit orang pernah sesat. Ya toh? Nek diajar duit tidak pernah sesat. Tapi kalau pengajaran nama Bapak Yahweh, nama Yesua, Torah lah kok diomongi sesat. Lah itu gimana itu? Jadi berikan perhatian yang terbaik dulu. Karena apa? Karena ini saudara. Kalau saudara tidak bisa memberikan perhatian yang terbaik, saudara akan ketinggalan. Karena waktu-waktu ini waktu di mana segala sesuatu rahasia-rahasia yang disembunyikan Bapak Yahweh itu disingkapkan dengan sangat luar biasa dan dahsyat. Kita ngerti pengertian-pengertian seperti tadi itu dari mana? Gitu loh. Kalau bukan dari rahasia-rahasia yang disingkapkan Bapak Yahweh melalui Torah. Saya akui saudara, saya dulu tidak pernah mau jadi gembala. Karena apa? Saya ngerti, kalau saya jadi gembala saya mesti belajar lagi. Sedangkan saya yang namanya belajar itu sudah antipati. Loh jangankan belajar saudara, ini kejadian ini betul-betul saya alami. Jangankan soal belajar, saya ngimpi sekolah saja. Dalam ngimpi saya itu saya bisa ngomong, iki ngimpinya orang barbar ya. Loh itu baru ngimpi sekolah loh. Dari sini saya sedang memberitahu, saya itu sebetulnya sudah anti belajar. Saya sudah malas belajar. Maka saya dulu tidak pernah mau jadi gembala. Saya kepinginnya bisnis saja dapat duit. Gitu loh. Maka tetapi setelah saya mengenal bahasa Ibrani, di situ muncul rasa jatuh cinta saya lagi kepada belajar. Setelah saya mengenal bahasa Ibrani, kedalaman bahasa Ibrani, di situ muncul jatuh cinta saya lagi dengan belajar. Karena ternyata bahasa Ibrani itu sangat dalam sekali. Yang menurut Tetapi anehnya menurut teman-teman saya yang sekolah teologi, ini yang ngomong teman-teman saya saudara yang sekolah teologi, orang-orang yang sekolah teologi. Mereka mengatakan apa? Wah Pak, kalau dulu pas saya sekolah teologi, pas pelajaran bahasa Ibrani, wah saya gimana caranya, pokok kalau bisa saya bolos. Saya tidur. Karena malas sekali kalau sudah belajar bahasa Ibrani itu. Padahal ketika saya coba pelajari bahasa Ibrani, saya katakan saya ini bukan ahli bahasa Ibrani. Saya tidak fasih bahasa Ibrani.
Cuman saya suka. Nah, karena saya suka, maka Bapak Yahweh kasih hikmat terus untuk bisa ngerti kedalaman bahasa Ibrani dan huruf-huruf Ibrani. Pengertian-pengertian yang saudara lihat di depan tadi. Seperti kenapa orang kalau kurang pengetahuan itu binasa. Karena ternyata pengetahuan itu mata. Lah ngertinya pengetahuan itu mata dari mana? Ya dari arti huruf Ibrani, saudara-saudara sekalian. Jadi begitu saya coba belajar bahasa Ibrani dan saya ngerti loh, kok ternyata bahasa Ibrani ini sangat-sangat dalam ya. Dan luar biasa arti dan maknanya. Di situ muncul ketertarikan dan rasa jatuh cinta saya, saudara. Di situ saya mulai mencintai, mau belajar dan belajar lagi. Saya mau memberikan perhatian yang baik dan terbaik ketika sesuatu yang baru itu diajarkan kepada saya. Awalnya memang dulu kita terkejut-kejut. Tetapi setelah kita ngerti itu benar, kita dengan sukacita menerimanya. Jadi jangan kita itu jadi orang yang belum apa-apa. Diajar yang baru, dikasih pengetahuan yang baru, belum-belum sudah skeptis. Jangan begitu. Karena apa? Saudara akan rugi. Karena waktu-waktu ini banyak disingkapkan rahasia-rahasia yang baru. Step by step, bagaimana nantinya kita bisa diselamatkan melalui Torah, itu sedang disingkapkan Bapak Yahweh semuanya. Kita mesti pelajari ini, saudara. Supaya jangan sampai nanti ketika Yesua datang, yang lain diangkat, kita bisa pelongo-pelongo. Lah kok diangkat? Gitu loh. Lah kok aku tidak? Lah karena apa? Karena kamu tidak melakukan step by stepnya keselamatan yang diajarkan Torah. Lah kok tidak melakukan karena apa? Karena pada saat diajar sudah apa pikirannya? Skeptis dulu. Gitu loh. Belum ngomong sesat dulu. Kita mesti ingat. Taat atau pengetahuan itu mata. Pilihan untuk memberi nutrisi yang baik untuk mata rohani kita atau membiarkan mata rohani kita itu rabun, pilihan itu ada di tangan kita. Sekali lagi saya ulangi, saudara perhatikan baik-baik. Kita mesti ingat, taat atau pengetahuan itu apa tadi? Mata. Dan kalau kita sudah ngerti, taat atau pengetahuan itu mata, maka sekarang kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Dengan mata rohani kita. Apakah kita akan memberikan nutrisi yang terbaik untuk mata rohani kita? Supaya visibilitas atau penglihatan mata rohani kita itu semakin tajam? Atau justru kita akan membiarkan mata rohani kita itu rabun? Nah itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Saudara mau bersikap skeptis dan tidak suka dengan pengetahuan yang baru, maka saudara harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Saudara akan kehilangan pengetahuan itu. Dan ketika kita kehilangan pengetahuan, ini sangat berpotensi membuat kita kehilangan keselamatan. Yang jadi masalah titik beratnya di situ. Begitu kita kehilangan pengetahuan, maka kita akan berpotensi kehilangan apa tadi? Kehilangan keselamatan. Bahayanya di situ, saudara-saudara sekalian. Tetapi ketika kita dengan antusias dan kita dengan sukacita, kita terima dulu setiap pengetahuan yang baru. Saya percaya iman dan kerohanian kita akan dan pasti semakin dahsyat. Amin. Karena apa? Karena melalui pengetahuan-pengetahuan itu kita jadi tahu banyak hal, saudara. Nah, karena kita jadi tahu banyak hal, saya bisa menjamin iman dan kerohanian kita kalau terus diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, saya yakin iman dan kerohanian kita semakin hari semakin dahsyat. Dan yang pasti, kalau kita terus diisi perbendaraan jantung hati kita itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang pasti kita itu tidak akan binasa karena kurang
pengetahuan. Tidak akan, saudara. Karena kita punya pengetahuan-pengetahuan soal keselamatan yang banyak. Caranya supaya bisa selamat kita ngerti. Karena ternyata caranya supaya bisa selamat itu tidak hanya dengan menerima nama Yahweh tok. Paham, saudara? Ya, caranya supaya bisa selamat itu ternyata tidak hanya dengan menerima nama Yahweh. Bahkan saya berani mengatakan, orang yang sudah percaya Bapak Yahweh sekalipun, ternyata keselamatannya masih bisa hilang. Kalau kita mengacu ke kitab Romiim, kitab Roma 8 ayat pertama. Kalau pola kehidupan kita itu tidak seturut roh, tapi lebih nuruti daging. Gitu loh. Jadi dari sini saja, dari satu kitab saja saya comot. Romiim 8 ayat pertama. Saudara jangan mentang-mentang, jangan over percaya diri dulu. Kalau aku sudah terima meterai nama Yahweh dan Yesua, aku pasti selamat. Harusnya memang begitu. Tetapi pola kehidupan kita itu mesti bagaimana dulu. Kalau sesuai Romiim 8 ayat pertama, cara hidup kita itu harus arahnya kepada yang hal-hal rohani. Banyak hal-hal rohani. Itu baru satu kitab yang saya ambil. Lalu ternyata juga sekalipun kita sudah menerima meterai nama Yahweh, tetapi keselamatan kita bisa hilang. Karena apa coba saudara? Karena ternyata kita belum jadi pelaku Torah. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, masa iya sih tidak jadi pelaku Torah bisa binasa dan tidak selamat? Yesua sendiri yang mengatakan. Saudara pernah dengar Yesua mengatakan apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang ada di Syamayim di surga. Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud kehendak Bapak Yahweh itu apa? Saya tanya. Torah benar sekali. Cuman kalau saudara disuruh menunjukkan buktinya bagaimana? Buktinya apa? Kehendak Bapak Yahweh itu Torah. Jawaban saudara benar. Kehendak Bapak Yahweh yang dimaksud itu Torah. Jadi orang dengan kata lain, Yesua itu sedang memberitahu. Hanya orang yang melakukan Torah lah yang akan diselamatkan. Tetapi kalau dalam kekristenan kan seringkali apa? Kehendak Bapak itu saling berbuat baik. Saling tolong menolong. Pokok tidak menyakiti orang lain, saling mengasihi. Itulah kehendak Bapa yang di surga. Jari sopo. Siapa bilang? Dan saya katakan mohon maaf. Kalau kehendak Bapa yang di surga yang dilakukan cuman itu. Mohon maaf. Kebaikanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Karena apa? Bapak Yahweh melalui Yesaya itu sudah ngomong apa? Tetapi kebaikan kami hanya seperti kain kotor. Kain kotor ngerti saudara? Gombal mukio itu loh, ngerti enggak? Nah itu loh kain kotor, itu gombal mukio itu. Kebaikan kita itu cuma dianggap seperti kain kotor, kayak gombal mukio. Ketika kita tunjukkan kebaikan kita, Bapak Yahweh ngomong apa? Gombal. Karena apa? Bukan itu yang jadi tiket keselamatan. Karena kebaikan itu sejatinya kita lakukan sebagai perwujudan sikap atau manifestasi karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan, bukan. Kalau dari iman percaya lain kan mereka berlomba-lomba berbuat baik supaya apa? Selamat. Nah itu keliru. Itu sebetulnya juga ada nubuatan tidak diselamatkannya. Karena apa? Masih berlomba-lomba berbuat baik supaya selamat. Tapi kalau konsep kebaikan kita kan kebalik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dengan kata lain, perbuatan baik itu manifestasi atau perwujudan sikap karena kita sudah diselamatkan. Jadi bukan karena supaya selamat. Jadi saudara-saudara
mesti ngerti ini. Dan saya perlu memberitahu bahwa yang dimaksud Yesua ketika Yesua mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Nek Tuhan, Tuhan ini tak ganti Yahweh, Yahweh dan Yesua, Yesua boleh atau tidak? Boleh ya, sekarang saya ganti. Bukan orang yang berseru Yahweh, Yahweh. Bukan orang yang berseru Yesua, Yesua yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang ada di Syamayim. Sekarang pertanyaannya sekali lagi saudara jawab yang tegas. Kehendaknya Bapak Yahweh apa? Torah. Buktinya apa? Sekarang saya kasih tahu buktinya, saya tunjukkan. Supaya saudara nanti bisa menjawab dan memberitahu kepada orang lain. Apa yang saudara jawab dengan mengatakan kehendak Bapak Yahweh yang dimaksud Yesua di situ itu betul Torah. Buktinya adalah Torah itu seperti kita ketahui adalah 5 kitab Mose atau kitab Musa. Dari kitab Bereshit sampai kitab Devarim. Dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Nah, kata pertama di dalam Torah itu diawali dengan kata Bereshit. Kata Bereshit, huruf pertamanya itu Bet. Bet itu mewakili huruf B. Lalu kata terakhir di dalam Torah itu ditulis dengan kata Yisrael. Ulangan 34 ayat 12 yang adalah pasal dan ayat terakhir di dalam Torah itu ditulis dengan kata Yisrael. Yisrael, huruf terakhirnya apa? El Lamed. Tadi di depan ada huruf apa? Bet atau B. Lamed itu L. Ketika Lamed dan Bet itu disatukan, akan menjadi kata Lev yang artinya jantung. Terus kaitannya jantung dengan kehendak dan Torah Bapak Yahweh itu apa? Midrash Yehudi memberitahu bahwa dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak. Bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami, saudara. Jadi yang namanya kehendak keluarnya dari mana? Jantung. Hati dan pikiran kita itu baru blueprintnya. Ketika dieksekusi, yang mengeksekusi jantung. Jadi dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak. Kalau ini dikaitkan dengan perkataan Yesua tadi, bukan orang yang teriak-teriak Yahweh, Yahweh dan Yesua tok yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang akan diselamatkan. Sekarang kita ngerti kehendaknya Bapak Yahweh itu Torah. Jadi kalau saudara pengen ngerti isi jantungnya Bapak Yahweh itu apa sih? Ya Torah itu loh. Di 5 kitab Mose itulah isi jantungnya Bapak Yahweh. Bukan isi hatinya, tetapi isi jantungnya Bapak Yahweh. Artinya kehendak-kehendak yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh apa itu? Torah gitu loh. Artinya apa? Kalau Yesus mengatakan seperti itu tadi, itu artinya kita itu disuruh jadi pelaku Torah supaya kita diselamatkan. Jadi dari sini sekarang kita tahu bahwa ternyata hanya teriak-teriak Yahweh, Yahweh dan Yesua, Yesua itu belum jaminan keselamatan kalau kita belum jadi pelaku Torah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan diperhadapkan dengan 2 hal tadi. Ketika kita diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan mata rohani kita itu tetap rabun, tidak jelas, tidak ngerti soal keselamatan, tetapi kita tetap bersikukuh, wis pokoknya Alkitabku yang lama itu sing paling benar. Nah itu saya katakan saudara membiarkan mata rohani saudara itu rabun, alias burem, tidak jelas. Atau pilihan kedua yang akan saudara lakukan, memberikan nutrisi yang terbaik untuk mata rohanimu.
supaya visibilitas atau penglihatan mata rohanimu itu semakin tajam. Engkau semakin mengerti bagaimana step by stepnya keselamatan itu. Bagaimana step by stepnya supaya kita itu bisa diselamatkan. Jadi kalau kita dengan sukacita dan antusias, kita bisa menerima setiap pengajaran-pengajaran yang baru, yang isinya otomatis pengetahuan-pengetahuan yang baru. Saya percaya iman dan kerohanian kita pasti akan semakin dahsyat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena melalui pengetahuan yang baru itu kita jadi tahu banyak hal. Dan yang pasti, kita tidak akan binasa karena kurang pengetahuan, karena semua pengetahuan-pengetahuan yang datang dari Bapak Yahweh, pengetahuan-pengetahuan itu pasti menyelamatkan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Yahweh kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena kembali pada pagi hari ini satu rahasia besar Engkau singkapkan kepada kami. Hari ini kami diberitahu kenapa orang yang hanya kekurangan pengetahuan tetapi hidupnya bisa binasa, masuk dalam satu kehancuran yang hebat. Hari ini kami sudah diberitahu. Sekarang tanamkanlah dan patrikanlah di dasar jantung kami. Sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan keluar dari dalam kehidupan kami, tetapi akan terus memberitahu kami hal-hal yang baru yang menyenangkan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah berhenti berbicara. Saya mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Bapak Yahweh. Karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membuat saya bisa berbicara dengan baik. Tenggelamkanlah saya di dalam kemuliaan-Mu, sehingga ketika orang melihat saya yang akan kelihatan adalah kemuliaannya Bapak Yahweh saja. Berkati jemaat-Mu di tempat ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Berkati jemaat-Mu di tempat ini dengan pengajaran-pengajaran dan hal-hal yang baru yang selalu Engkau berikan kepada kami tentang keselamatan-Mu Bapa. Berikanlah kepada kami di tempat ini supaya tidak ada di antara kami yang binasa karena kekurangan pengetahuan, tetapi kami semua yang ada di tempat ini akan diselamatkan oleh Bapak Yahweh pada saat kedatangan Yesua, karena Engkau telah memberikan pengetahuan-pengetahuan akan keselamatan itu. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasyiah, Elohim kami yang hidup dan ajaib, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan setiap kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya.